Halo, pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia. Sudahkah kamu memahami isi kontrak kerja pekerja rumah tangga di Malaysia? Jika belum, ayo kita simak dan pahami bersama isi kontrak kerjanya. Kontrak kerja ini sebagai perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di Malaysia dan diverifikasi oleh perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Di dalam kontrak kerja, pasti tertera identitas P3MI dan agensi yang terdaftar secara resmi di pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Jangan lupa ya teman-teman pekerja, pastikan identitas kamu, identitas majikan, alamat majikan, nama PT dan agensi harus benar sesuai dengan kontrak kerja. Di dalam kontrak kerja kamu, ada poin-poin yang kamu harus ketahui, yakni identitas pekerja dan majikan. Di dalam kontrak kerja harus tertera identitas lengkap pekerja, identitas lengkap majikan, alamat rumah majikan tempat kamu bekerja, nama P3MI, dan nama agensi kamu. Deskripsi pekerjaan. Dalam kontrak kerja tertera 3 jenis pekerjaan bagi pekerja rumah tangga, yaitu pengurus rumah tangga dan juru masak, pengasuh anak, dan pengasuh lanjut usia. Ingat ya, kamu hanya boleh dan wajib mengerjakan tugas dari satu jenis pekerjaan saja yang disepakati dengan majikan dalam kontrak kerja. Hak dan tanggung jawab pekerja. Kamu wajib untuk mengerjakan tugas sesuai dengan jenis pekerjaan dan melaksanakan tugas dengan baik yang diberikan majikan sesuai kontrak kerja. Mematuhi semua hukum dan aturan di Malaysia, berpakaian yang pantas dan berperilaku sopan, tidak menggunakan harta benda majikan tanpa izin majikan. Kamu berhak untuk menyimpan paspor dan dokumen pribadi dengan baik, diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, menggunakan telepon di luar jam kerja, mendapatkan hari libur mingguan, beribadah sesuai keyakinan agama, mendapatkan cuti tahunan, mendapatkan makanan harian dan kebutuhan dasar yang cukup tanpa potongan apapun, beristirahat jika sakit atau pergi ke dokter. Hak dan tanggung jawab majikan. Majikan memiliki kewajiban untuk hanya memperkerjakan kamu sesuai dengan jenis pekerjaan dan alamat tempat tinggal dalam kontrak kerja. Tidak boleh meminta kamu mengerjakan tugas yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan kamu. Bertanggung jawab kesejahteraan dan status hukum kamu selama bekerja. Membiayai biaya penempatan dan perekrutan kerja kamu ke Malaysia, termasuk asuransi kesehatan, jaminan sosial, visa kerja, pemeriksaan kesehatan, dan juga pemulangan ke daerah asal di Indonesia, serta membiayai pengurusan perpanjangan visa kerja jika kamu setuju untuk memperpanjang kontrak kerja, memberikan istirahat jika kamu sakit atau alasan medis, memperlakukan pekerja rumah tangga dengan hormat, bermartabat, dan memberikan kebebasan menjalankan ibadah, wajib memberikan akomodasi dasar seperti listrik, air, dan tempat tinggal yang layak tanpa pemotongan apapun, termasuk hari libur seperti yang tertulis di dalam kontrak kerja. Majikan wajib memulangkan pekerja rumah tangga ke Indonesia dan menanggung seluruh biaya kepulangan jika majikan hendak bermigrasi ke luar negeri. Tidak menahan paspor ataupun dokumen apapun milik pekerja rumah tangga. Memberi kebebasan pekerja rumah tangga untuk berkomunikasi dengan siapapun melalui media komunikasi apapun termasuk ponsel. Melaporkan segala hal terkait pekerja rumah tangga kepada Jabatan Tenaga Kerja Malaysia dalam waktu 14 hari sejak dimulainya pekerjaan. Pembayaran upah. Majikan wajib memfasilitasi pekerja rumah tangga untuk membuka rekening bank pribadi di Malaysia untuk tujuan pembayaran upah kerja dan wajib menjamin bahwa pekerja rumah tangga memiliki akses penuh ke rekening pribadinya. Buku tabungan, slip setoran, atau bukti pembayaran upah sejenis wajib diberikan kepada dan disimpan oleh pekerja rumah tangga. Majikan wajib membayar upah pekerja rumah tangga setiap bulan, paling lambat pada hari ke-7 bulan berikutnya, minimal dalam jumlah Rp1.500 Malaysia. Seandainya pekerja rumah tangga tidak bekerja penuh selama 1 bulan,
Jumlah upah wajib dihitung secara prorate. Majikan wajib memberikan bukti transfer pembayaran upah kepada pekerja rumah tangga dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pemotongan upah kecuali diizinkan oleh Undang-Undang Malaysia. Kegagalan untuk membayar upah tepat waktu berakibat pada kewajiban majikan untuk membayar kompensasi dalam bentuk tunai kepada pekerja rumah tangga sebesar 5% dari total upah yang belum dibayar. Manfaat dan tunjangan. Mari kita lihat ketentuan mengenai cuti tahunan. Pekerja rumah tangga yang telah menyelesaikan masa 1 tahun kerja wajib mendapatkan cuti tahunan berbayar sebanyak 8 hari. Kalau pekerja rumah tangga setuju untuk tidak mengambil cuti tahunan berbayar berdasarkan permintaan majikan, maka pekerja rumah tangga berhak atas tambahan setengah bulan upah sebagai pengganti. Demikian juga berlaku jika pekerja rumah tangga sudah menyelesaikan masa kerja 2 tahun, kemudian setuju untuk memperpanjang kontrak dan tidak mengambil cuti tahunan, maka pekerja rumah tangga berhak atas 16 hari cuti berbayar. Dan seandainya majikan meminta pekerja rumah tangga untuk bekerja selama periode perpanjangan atau pembaruan, dan pekerja rumah tangga setuju tanpa mengambil cuti berbayar tersebut, maka pekerja rumah tangga berhak atas tambahan 1 bulan upah. Pekerja rumah tangga juga berhak atas hari libur. Mari kita simak ketentuannya. Pekerja rumah tangga wajib mendapat 1 hari libur setiap minggu. Jika pekerja rumah tangga diminta oleh majikan untuk bekerja selama hari libur, majikan berkewajiban untuk memberikan kompensasi per hari kepada pekerja rumah tangga dengan perhitungan besaran upah dalam kontrak kerja dibagi 26 dikali 1,5. Pekerja rumah tangga memiliki minimal 10 jam waktu istirahat per hari dan 7 jam diantaranya adalah merupakan waktu istirahat tanpa gangguan. Pekerja rumah tangga juga wajib mendapatkan setidaknya 1 hari libur yang tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. Tempat kerja. Selama periode perjanjian kerja, pekerja rumah tangga wajib hanya bekerja dan tinggal di alamat majikan yang tercantum dalam perjanjian kerja dan tidak diperbolehkan membawa anggota keluarganya atau orang lain tanpa persetujuan majikan. Majikan juga wajib menyediakan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan, Perkeso, dan asuransi kesehatan bagi pekerja rumah tangga tanpa memotong upah pekerja rumah tangga. Dan seandainya cakupan polis asuransi kesehatan tidak mencukupi untuk pengobatan di rumah sakit selama jangka waktu kontrak kerja, maka majikan wajib menanggung biaya perawatan medis sampai pekerja rumah tangga bisa pulih dan bekerja kembali. Jangka waktu, berakhirnya, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja. Perjanjian kerja berlaku sejak dari tanggal kedatangan pekerja rumah tangga di tempat tinggal majikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang setiap 1 tahun. Apabila pekerja dan majikan setuju untuk memperpanjang kontrak kerja, maka majikan harus mengajukan kontrak kerja ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia minimal 3 bulan sebelum kontrak kerja berakhir melalui agensi resmi terdaftar secara online. Perjanjian kontrak kerja dianggap selesai jika jangka waktunya sudah berakhir atau salah satu pihak meninggal dunia. Apabila kontrak kerja telah dipenuhi dan selesai, maka pekerja rumah tangga berhak atas tambahan 1 bulan upah dan tiket kelas ekonomi untuk kembali ke daerah asal di Indonesia. Pengakhiran perjanjian kerja. Majikan dapat mengakhiri kontrak kerja lebih awal dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada pekerja rumah tangga dengan kondisi majikan bermigrasi ke luar negeri atau pekerja rumah tangga tidak bisa menyelesaikan kontrak kerja karena sakit dan sudah melalui proses perawatan medis. Tapi perlu diperhatikan juga, majikan dapat mengakhiri kontrak kerja tanpa ada pemberitahuan 30 hari jika pekerja rumah tangga melakukan kesalahan dan atau ketidakpatuhan atau melanggar syarat dan ketentuan dalam kontrak kerja, misalnya pekerja rumah tangga bekerja untuk orang lain selain majikan, pekerja rumah tangga sering terlambat kerja dan tidak mematuhi perintah yang berkaitan dengan tugas sesuai dengan kontrak kerja, pekerja rumah tangga diputuskan bersalah atas pelanggaran pidana menurut hukum Malaysia, pekerja rumah tangga mengizinkan orang luar untuk memasuki tempat tinggal tanpa izin dari majikan,
Pekerja rumah tangga menggunakan barang milik majikan tanpa izin dari majikan. Pekerja rumah tangga dapat mengakhiri perjanjian kerja jika telah bekerja minimal 1 tahun dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada majikan atas dasar hal-hal selain ketidakpatuhan majikan terhadap ketentuan kontrak kerja ini. Pekerja rumah tangga dapat mengakhiri perjanjian kerja lebih awal tanpa pemberitahuan jika majikan tidak mematuhi ketentuan kontrak kerja disertai bukti yang dibenarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Malaysia seperti pekerja rumah tangga dipekerjakan di tempat selain yang tercantum dalam perjanjian kerja. Pekerja rumah tangga diminta bekerja di luar deskripsi pekerjaannya. Pekerja rumah tangga memiliki ketakutan akan keselamatan hidupnya yang didasari oleh alasan yang wajar. Pekerja rumah tangga mengalami pelecehan verbal dan atau kekerasan fisik atau perlakuan buruk oleh majikan. Kegagalan majikan untuk membayar upah dalam 2 bulan berturut-turut. Pekerja rumah tangga tidak mendapat kesempatan untuk melakukan ibadah atau dipaksa melakukan pekerjaan atau mengonsumsi produk yang bertentangan dengan agama atau keyakinannya. Seandainya terjadi pemutusan kontrak kerja, majikan tetap wajib memenuhi hak-hak pekerja yang belum diberikan, antara lain upah bulanan serta manfaat dan tunjangan yang belum dibayar. Pemulangan. Setelah berakhirnya masa perjanjian kerja atau jika terjadi pengakhiran perjanjian kerja oleh majikan, maka biaya kepulangan pekerja rumah tangga ke daerah asalnya di Indonesia wajib ditanggung oleh majikan. Sebelum pemulangan, majikan wajib menjamin seluruh saldo rekening termasuk upah yang belum dibayar telah diberikan kepada pekerja. Majikan dapat saja tidak menanggung biaya pemulangan pekerja rumah tangga ke Indonesia jika pekerja rumah tangga melanggar syarat dan ketentuan kontrak kerja. Sebelum pemulangan, majikan wajib memberitahukan dan memberikan semua informasi terkait kepada perwakilan Republik Indonesia di Malaysia secara langsung atau melalui agensi. Jika pekerja rumah tangga meninggal dunia, majikan wajib membayar biaya pemakaman, pemulangan jenazah dan barang-barang pribadinya ke daerah asal, serta mengirimkan seluruh saldo rekeningnya termasuk upah yang belum dibayar kepada ahli warisnya di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja rumah tangga dan majikan, yaitu majikan wajib membantu pekerja rumah tangga untuk mengirimkan upahnya ke Indonesia melalui saluran perbankan yang tepat. Majikan wajib melapor ke kantor Jabatan Tenaga Kerja atau kantor polisi terdekat, perwakilan Republik Indonesia dan agensi apabila pekerja rumah tangga melarikan diri, kecelakaan, atau meninggal dunia dalam masa kerjanya. Dalam hal terjadi peperangan, kekacauan sipil, bencana besar, atau keadaan kahar lainnya, majikan wajib memastikan keselamatan pekerja rumah tangga termasuk pemulangannya ke Indonesia. Penyelesaian perselisihan. Majikan wajib segera melapor dan berkonsultasi dengan agensi jika didapati keadaan apapun yang berkaitan dengan perjanjian kerja yang dapat menimbulkan perselisihan. Pekerja rumah tangga wajib melaporkan dan berkonsultasi dengan agensi, Jabatan Tenaga Kerja terdekat, dan atau perwakilan Republik Indonesia untuk penyelesaian setiap perselisihan dengan majikan. Setiap perselisihan wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah antara majikan dan pekerja rumah tangga dan dibantu oleh agensi. Kalau tidak selesai, maka dapat dibawa kepada Jabatan Tenaga Kerja terdekat atau perwakilan Republik Indonesia untuk dilakukan mediasi atau konsiliasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. Perhatikan dan patuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Malaysia. Pastikan selama tinggal dan bekerja di Malaysia, kamu memiliki izin tinggal yang berlaku dari Jabatan Imigrasi ya. Pekerja migran Indonesia terampil, pekerja migran Indonesia hebat.